Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Rahmania, NIM 2103211000068 dari Aktif Bisnis Kelas B. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester metode kuantitatif 2, yaitu mengenai praktek analisis korespondensi menggunakan SPSS dan juga presentasi dari hasil mini riset saya. Yang pertama, di sini saya akan mempraktekkan cara analisis korespondensi menggunakan SPSS. Untuk yang pertama yaitu buka terlebih dahulu data hasil kuesioner. Ini adalah data yang saya gunakan. Data ini berasal dari kuesioner yang sebanyak 38 responden. Untuk variabelnya terdapat harga, kemasan, rasa, pelayanan, dan variasi menu. Untuk brand minuman kekiniannya terdiri dari ST Indonesia, kemudian Chatime, kemudian Menanti, dan juga Haus. Kemudian di sini ada frekuensi dari responden. Kemudian data ini diubah menjadi bentuk seperti ini. Untuk setiap variabel dan juga brand minuman teh kekiniannya diberi kode. Untuk variabel kode 1 artinya harga, 2 artinya kemasan, 3 artinya rasa, 4 pelayanan, dan 5 variasi menu. Untuk brand minuman teh kekinian, 1 ST Indonesia, 2 Chatime, 3 Menanti, dan 4 Haus. Kemudian di sini ada frekuensi dari responden. Data ini yang akan diinput ke dalam SPSS. Copy data, kemudian masuk ke dalam SPSS, kemudian paste, nah, kemudian masuk ke variable view. Di sini diubah menjadi variabel. Kemudian di sini diubah menjadi brand minuman teh kekinian. Dan yang terakhir frekuensi. Untuk desimal diubah menjadi 0 semuanya. Untuk label sama dengan nama, yang pertama variabel, kemudian di sini brand minuman teh kekinian. Dan di sini frekuensi. Untuk value, yang pertama variabel, di sini value 1, labelnya harga, kemudian add, value 2, labelnya kemasan, kemudian add, value 3, labelnya rasa, add, value 4, labelnya pelayanan, dan add, dan value 5, labelnya variasi menu. Kemudian add. Kemudian klik OK. Untuk yang brand minuman sama, value 1, labelnya ST Indonesia, kemudian add, value 2, labelnya Chatime, kemudian add, value 3, labelnya Menanti, kemudian add, dan value 4, labelnya Haus. Kemudian add. Kemudian klik OK. Kemudian kembali ke data view. Nah, di sini sudah ada arti dari setiap nilainya atau kodenya. Untuk melihat nilai atau kodenya bisa diklik ini. Kemudian klik data.
pilih weekcase, kemudian weekcase by, dan pilih frekuensi. Klik OK. Yang selanjutnya pilih analyze, dimension reduction, pilih correspondent analysis. Untuk row itu brand minuman, dan untuk kolom itu variabel. Untuk define range, di brand minuman minimumnya yaitu 1 dan maksimumnya 4. Update, kemudian continue. Untuk variabel, minimumnya 1 dan maksimumnya 5. Update, kemudian continue. Kemudian klik model. Di sini pilih Chi-square, kemudian row and column are remove, dan di sini symmetrical, continue. Kemudian statistik, pilih corresponding table, overview of row point, overview of column points, kemudian row point, row profile, column profile, row point, dan column point. Kemudian continue. Kemudian plots, pilih bplots, row point, column point, dan display all dimension in the solution. Kemudian continue. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah output dari analisis koresponden. Di sini ada correspondent table, row profile, kemudian ada column profile. Di sini ada summary dengan nilai Chi-square 5489. Kemudian di sini ada overview row point, ada overview column points, confident row point, confident column point, kemudian di sini ada row point for brand minuman teh kekinian, kemudian column point for variabel, dan di sini ada row and column point. Untuk bulat biru itu artinya brand minuman teh kekinian, dan bulat merah artinya variabel. Di sini untuk ST Indonesia yang paling unggul adalah variasi menu dan rasa. Kemudian untuk Catam yang paling unggul adalah variasi menu, kemasan, dan rasa. Untuk Haus yang paling unggul adalah harga, dan untuk Menanti yang paling unggul adalah pelayanan. Sekian video presentasi mengenai analisis koresponden menggunakan SPSS. Untuk yang selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil dari mini riset saya yang berjudul Analisis Korespondensi untuk mengetahui variabel unggulan pada brand minuman teh kekinian, studi kasus di Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama, pendahuluan. Alasan saya memilih komoditas teh yaitu yang pertama, teh menjadi salah satu komoditas perkebunan yang banyak dikembangkan di Indonesia. Di Indonesia, cara umum jenis ekspor dibagi menjadi dua, yaitu ekspor migas dan ekspor non-migas. Sektor non-migas dibagi menjadi tiga, antara lain yang pertama sektor industri, yang kedua sektor pertambangan, dan yang ketiga sektor pertanian. Salah satu subsektor pertanian adalah perkebunan, dan komoditas perkebunan yang paling banyak dikembangkan di Indonesia adalah komoditas teh. Indonesia menempati ranking ke-7 sebagai negara penghasil teh terbesar di seluruh dunia. Yang kedua, yaitu salah satu komoditas yang menarik bagi banyak negara, terutama negara berkembang. Teh sebagai tanaman perkebunan merupakan salah satu komoditas yang menarik bagi banyak negara, terutama negara berkembang. Karena perkebunan teh memberi kesempatan kerja yang cukup tinggi sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan berkontribusi dalam menghasilkan devisa yang sangat diperlukan bagi pembangunan nasional. Dan yang ketiga, yaitu Indonesia menjadi eksportir teh terbesar kelima di dunia. Banyaknya produksi teh dalam negeri menjadikan pemasaran teh tidak hanya di dalam negeri, namun juga ke mancanegara, sehingga teh menjadi salah satu komoditas hasil perkebunan Indonesia yang banyak diekspor. Sebagian besar teh Indonesia diekspor sehingga Indonesia tercatat menjadi urutan kelima eksportir terbesar di dunia setelah Kenya, Sri Lanka, India, dan Vietnam. Kemudian permasalahan dari penelitian ini adalah banyaknya brand minuman teh kekinian yang ada sehingga terjadi persaingan yang ketat antar brand. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui bagaimana preferensi penilaian dan minat konsumen terhadap beberapa brand minuman teh kekinian,
serta bagaimana hubungan antara kesukaan konsumen dengan variabel yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui bagaimana preferensi penilaian dan minat konsumen terhadap brand minuman teh kekinian, dan yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara kesukaan konsumen dengan variabel tertentu yang terdapat pada beberapa minuman teh kekinian. Yang selanjutnya, manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagi mahasiswa, sebagai informasi untuk menambah pengetahuan tentang analisis korespondensi dalam ilmu statistik. Yang kedua, bagi penulis, untuk menambah wawasan tentang tanggapan terhadap beberapa brand minuman teh kekinian. Dan yang ketiga, bagi pemilik brand minuman teh kekinian, memberikan masukan bagi pemilik brand minuman teh kekinian untuk dijadikan sebagai referensi dalam peningkatan kualitas dan strategi pemasaran. Yang kedua yaitu metode penelitian. Yang pertama, bentuk kuesioner. Kuesioner yang saya gunakan berbentuk pertanyaan dan disebarkan dengan menggunakan Google Formulir, seperti yang tertera pada gambar. Dalam kuesioner tersebut memuat beberapa variabel seperti harga, kemasan, rasa, pelayanan, dan variasi menu, serta terdapat brand minuman teh kekinian. Lalu, responden diminta untuk memilih sesuai dengan preferensi masing-masing. Dan selanjutnya, penentuan responden. Kuesioner disebarkan kepada 38 responden yang berdomisili di Sidoarjo dengan rentang usia 18 hingga 20 tahun yang pernah membeli dan menyukai brand minuman teh kekinian. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis korespondensi sederhana dengan menggunakan SPSS. Yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Di sini terdapat data mentah yang berasal dari kuesioner dan berasal dari 38 responden. Di sini terdapat brand minuman teh kekinian yang terdiri dari ST Indonesia, Catai, Menanti, dan Haus. Kemudian terdapat 5 variabel yaitu harga, kemasan, rasa, pelayanan, dan variasi menu. Di sini setiap responden memberikan penilaian terhadap setiap brand. Kemudian data ini dirubah ke bentuk kode untuk variabel. Kode 1 artinya harga, kode 2 artinya kemasan, kode 3 artinya rasa, kode 4 artinya pelayanan, dan kode 5 artinya variasi menu. Untuk brand minuman teh kekinian juga sama, diubah ke bentuk kode untuk 1 ST Indonesia, 2 Catai, 3 Menanti, dan 4 Haus. Kemudian di sini terdapat frekuensi dari setiap variabel dan brand minuman teh kekinian. Data ini yang akan diinput ke dalam SPSS. Yang selanjutnya yaitu interpretasi dari hasil analisis korespondensi menggunakan SPSS. Yang pertama yaitu raw profile. Pada profil baris di atas, nilai massa terbesar yaitu 0,271 terdapat pada variabel rasa yang merupakan modus pada data ini. Pada responden untuk variabel kemasan dan variasi menu terbesar pada baris chat time. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pada responden terhadap variabel kemasan dan variasi menu berasal dari brand minuman teh kekinian chat time. Variabel harga terbesar pada baris brand minuman teh kekinian Haus, variabel rasa terbesar pada baris brand minuman teh kekinian ST Indonesia, dan untuk variabel pelayanan terbesar pada baris brand minuman teh kekinian Menanti. Untuk yang selanjutnya yaitu kolom profil. Pada profil kolom nilai terbesar yaitu 0,255 terdapat pada brand minuman teh kekinian Menanti dan Haus yang merupakan modus pada data ini. Pada profil tiap baris dapat dilihat bahwa nilai terbesar untuk baris brand minuman teh kekinian ST Indonesia berada pada kolom rasa dan kemasan. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum penilaian responden terhadap brand minuman teh kekinian ST Indonesia berasal dari kriteria rasa dan kemasan. Pada brand minuman teh kekinian Catai berada pada kolom variasi menu dan kemasan. Hal ini menunjukkan bahwa responden menyukai brand minuman teh kekinian Catai berasal dari kriteria variasi menu dan kemasan. Pada brand minuman teh kekinian Menanti berada pada kolom pelayanan dan harga.
Hal ini menunjukkan bahwa responden menyukai brand minuman teh kekinian menanti berasal dari pelayanan dan harga. Pada brand minuman teh kekinian haus berada pada kolom harga dan pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa responden menyukai brand minuman teh kekinian haus berasal dari harga dan pelayanan. Kemudian yaitu summary. Pada summary terdapat 3 dimensi, namun hanya 2 dimensi yang akan dipakai, yaitu dimensi pertama dan dimensi kedua. Pada dimensi pertama, nilainya sebesar 73,3% dan dimensi kedua nilainya cukup besar, yaitu 20,5%, sehingga nilai akumulatifnya diperoleh sebesar 93,7%. Nilai akumulatif tersebut cukup tinggi dan menunjukkan bahwa analisis korespondensi ini dikatakan valid. Kemudian, dilihat dari nilai chi-square, analisis ini signifikan pada tingkat alfa sebesar 1%. Yang selanjutnya yaitu poin baris dan kolom. Berdasarkan gambar di samping, untuk variabel variasi menu, lebih dekat dengan brand minuman teh kekinian ST Indonesia dan Chatime. Hal ini menunjukkan bahwa ST Indonesia dan Chatime memiliki variasi menu yang banyak. Untuk variabel kemasan berdekatan dengan brand minuman teh kekinian ST Indonesia dan Chatime. Hal ini menunjukkan bahwa Chatime dan ST Indonesia memiliki kemasan yang disukai oleh responden. Untuk variabel harga berdekatan dengan brand minuman teh kekinian haus, hal ini menunjukkan bahwa haus memiliki harga yang lebih murah. Sedangkan variabel pelayanan berdekatan dengan brand minuman teh kekinian menanti, hal ini menunjukkan bahwa menanti memiliki pelayanan yang baik. Dan yang keempat adalah penutup. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dari analisis korespondensi ini adalah, dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat hubungan antara kesukaan konsumen dengan variabel tertentu yang terdapat pada beberapa brand minuman teh kekinian. Pada masing-masing brand minuman teh kekinian tersebut memiliki kedekatan dengan variabel-variabel tertentu. Posisi Indonesia dan Chatime lebih dekat dengan variabel variasi menu dan kemasan, menanti lebih dekat dengan variabel pelayanan, dan haus lebih dekat dengan variabel harga. Dengan adanya informasi tersebut, kita dapat mengetahui mengenai preferensi penilaian dan minat konsumen terhadap brand minuman teh kekinian, serta pemilik dapat memperbaiki posisi produk sesuai dengan preferensi konsumen. Untuk saran terhadap penelitian ini adalah perlu diadakannya penelitian lebih lanjut dengan menggunakan variabel yang belum diteliti pada penelitian ini dan dengan jumlah responden yang lebih banyak. Hasil analisis korespondensi ini juga perlu diketahui oleh pemilik brand minuman teh kekinian untuk mengetahui strategi yang harus dilakukan oleh pemilik sehingga produknya bisa bersaing dengan brand lain. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Kemudian ini terdapat lampiran. Yang pertama pertanyaan kuesioner, kemudian jawaban dari kuesioner, jawaban dari responden, kemudian data mentah yang digunakan, dan ini data input SPSS. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.